Ketika kita hidup dalam sebuah kondisi yang serba pengap, yang sedang sesak dan sedang terdesak, pada saat itulah kita membutuhkan kelegaan. Dan upaya-upaya mencari kelegaan bisa berbagai macam dan beraneka ragam cara. Ada yang mencari kelegaan dengan melarikan diri dari sebuah realita, mencari kelegaan juga dengan yang disebut-sebut sebagai healing, menyepi, menepi, dan menjauhi keramaian. Atau ada juga yang mencari kelegaan dengan melupakan segala sesuatu beban yang berat itu. Dan hanya ingat-ingat yang baik-baik saja. Jangan yang buruk-buruk, tambah sesak, tidak lega kita. Namun sesungguhnya segala upaya manusia untuk mencari kelegaan jelas terbatas. Karena pada dasarnya kelegaan itu tidak perlu kita cari, tetapi diberikan. Kita pantas dan patut untuk meminta kepada siapa lagi kalau bukan Tuhan kita yang menjadi sumber kelegaan abadi, sumber kelegaan sejati, bukan lega yang dibuat-buat, bukan lega yang palsu, bukan juga lega yang sementara, tapi lega yang menguatkan kita untuk bertahan menghadapi segala macam tantangan hidup. Tuhan beri kita lega agar kita siaga untuk berlaga. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal 11 ayat 28-30. Ayat yang sudah begitu terkenal, sering dibacakan, dihafalkan, bahkan dijadikan pegangan banyak orang yang sedang kelelahan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 28-30 diucapkan oleh Yesus kepada orang-orang yang memang pada waktu itu sedang letih lesu dan berbeban berat. Apa yang sebenarnya menyebabkan mereka letih lesu dan berbeban berat? Macam-macam hal. Ada masalah perekonomian waktu itu, jangan lupa banyak orang-orang yang sedang bermasalah dalam kehidupan keuangannya, penghasilannya, banyak yang hidup miskin pada waktu itu, dan serba sulit di dalam masalah finansial. Kemakmuran hanya mimpi dan isapan jempol belaka. Tidak ada mereka yang bisa mengalami yang namanya hidup makmur semakmur-makmurnya. Dan ada juga yang letih lesu berbeban berat karena justru ironisnya agama. Religi membuat mereka letih lesu dan berbeban berat. Kenapa? Karena lelah dengan berbagai macam ajaran-ajaran, dengan berbagai macam dogma-dogma atau doktrin-doktrin yang dipegang oleh orang-orang, para pemegang ahli Taurat, juga orang-orang yang sangat kompeten dalam dunia keagamaan. Dan mereka menjadi letih lesu dan berbeban berat karena hukum-hukum membebani mereka. Bukan malah membebaskan dan memerdekakan, tetapi justru kebenaran itu seolah menjadi sesuatu yang dipikulkan dan begitu berat di dalam hidup mereka. Saling menyalahkan atas nama kebenaran dan menjatuhkan satu dengan yang lain, bukan melayani, mengasihi. Karenanya kebenaran menjadi sesuatu yang menyesakkan pada waktu itu, karena alat untuk menghukum satu dengan yang lain. Namun menarik sekali, Yesus justru mengundang mereka bukan datang kepada sebuah ajaran baru, juga bukan datang kepada rumah Tuhan atau bait Allah pada waktu itu, juga bukan datang kepada sebuah aturan-aturan atau sistem yang baru, atau struktur organisasi yang baru dalam lembaga keagamaan mereka pada waktu itu. Tetapi Yesus menyebutkan sebuah perkataan yang sederhana, marilah kepadaku. Datang kepada pribadi Yesus. Datang kepada sosok yang memberi kelegaan langsung dari sumbernya, dari orang, dari Tuhan yang Maha Pemberi kelegaan. Dan kalau datang, baru kelegaan itu akan Tuhan berikan. Ada syaratnya untuk kita hidup lega, yaitu datang kepada sumber kelegaan kita, yaitu Tuhan Sang Maha Pemberi lega. Tanpa kita cari-cari kelegaan itu,
Tuhan berikan. Tapi pertanyaannya, kita pernah nggak meminta kelegaan dari Tuhan? Jangan-jangan kita lebih suka dihiburkan atau dilegakan, diberikan kelegaan dari hal-hal yang sementara dan fana di dunia ini. Bukan sebuah kelegaan yang dari sosok pribadi yang menenangkan, menenteramkan, menyelamatkan, dan memberikan hikmat untuk supaya kita bisa kuat lagi. Dan bukan berhenti sampai di situ saja. Sebenarnya ketika Tuhan memberi kelegaan bagi orang-orang yang datang kepadanya, bukan sekedar untuk supaya orang-orang waktu itu merasa lega. Bisa bernafas, tadinya sesak nafasnya. Bisa beristirahat, tadinya beban berat menindih begitu rupa. Tuhan bukan sekedar membawa kita kepada sebuah perasaan lega, tetapi justru pada saat dikatakan aku akan memberi kelegaan kepadamu, sebenarnya Tuhan sedang mengisi lelah kita dengan kekuatan baru. Kelegaan yang Tuhan berikan adalah kelegaan yang justru memperbarui kekuatan. Bukan kelegaan yang melepaskan penat, yang melepaskan segala kelelahan kita, tetapi kelegaan yang justru memperbaharui kekuatan kita. Karena ayat 28 tidak berhenti sampai di situ, masih ada lanjutannya. Pikulah kuk yang kupasang. Tuhan beri lega bagi yang datang kepadanya untuk supaya bisa memikul kuk yang Tuhan pasang. Berarti sebuah undangan untuk datang kepada Tuhan yang memberi kelegaan itu, dan satu-satunya kelegaan yang dapat dialami oleh para pengikut Tuhan adalah memikul kuk bersama Dia. Memikul kuk belajar daripada Dia. Kuk itu adalah sebuah alat bajak yang biasa ditaruh di pundak atau di bahunya binatang para pembajak. Dan pada waktu itu kayu yang besar yang disebut kuk itu menyebabkan binatang yang membajak itu tidak keberatan. Langsung kayu itu membuat ringan pekerjaan membajak. Tapi tetap harus dipakai, harus dipasang, harus dipikul, dan perjalanan atau perjuangan serta pekerjaan membajak tetap dikerjakan. Tidak berhenti kelegaan istirahat lalu tidur berlama-lama, istirahat dan lepas tangan, tidak mau campur tangan, tidak lalu kemudian tetap menggunakan tangan untuk bekerja. Tetapi kelegaan yang Tuhan undangkan dan berikan itu adalah untuk supaya kita justru siaga berlaga, siaga berjuang lagi. Dengan kuk yang Tuhan pasang, bersama dengan Dia kita kuat. Dan juga Dia yang lemah lembut, rendah hati, dan jiwa yang setang kepada Tuhan itu akan mendapat ketenangan. Perhatikan di sini. Pertama, Tuhan beri kesempatan untuk datang. Kita datang lalu Tuhan beri lega. Leganya dengan cara apa? Memikul bersama dengan Tuhan segala beban, bawa kepadanya, ceritakan, pikul bersama, jangan pikul sendiri, tapi minta Tuhan kuatkan untuk pikul karena bersama-sama dengan bahu Tuhan yang tempat di mana kita curahkan air mata, bahu Tuhan tempat di mana kita memikul beban yang berat itu. Dan Tuhan menjanjikan Dia lemah lembut, rendah hati, dan kita akan mendapat ketenangan. Bukan saja kelegaan, tapi juga memberikan kepada kita sebuah ketenangan. Karena kuk yang Tuhan pasang itu membuat kita ringan. Dan beban Tuhan, beban kita bersama-sama yang dipikul bersama itu menjadi ringan. Inilah rahasia yang patut kita pikirkan tentang kelegaan yang Tuhan berikan. Bukan lega membuat kita bermalas-malasan dan tidak berbuat apa-apa lagi. Tapi Tuhan beri lega pada kita untuk disiagakan berlaga lagi tanpa banyak praduga. Tidak berprasangka, itu yang tambah kita sesak lagi. Tidak pakai praduga atau prasangka dan menghadapi hal yang tidak terduga tanpa kita larut di dalam segala duka. Karenanya, mari datang kepada Tuhan, lepaskan segala bebanmu, dan Tuhan mau kita memikul bersamanya. Mari berjalan bersama dengan Dia, maka kelegaan akan selalu beserta dengan kita. Tuhan mengasihi kita sekalian, ayo dilegakan agar siaga berlaga bersama dengan Tuhan. Amin.